Ini adalah tutorial membuat komik dengan menggunakan aplikasi Canva. Di sini saya mencontohkan menggunakan komputer atau laptop. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan menggunakan gadget yang lain, misalnya menggunakan smartphone-nya. Langkah pertama adalah teman-teman coba bergabung di tim Canva Education. Tim Canva yang disitu bisa mengakses berbagai fitur dan elemen-elemen yang digunakan secara premium. Tapi kalau memang belum bergabung, bisa bergabung melalui link yang ada di deskripsi video ini. Kemudian kita coba membuat desainnya terlebih dahulu. Klik saja ini, kita pilih komik, ketik saja komik, kemudian nanti akan muncul, nanti kita akan diarahkan ke halaman kosong, yang mana halaman kosong ini kita bisa isi sesuai dengan template yang ada di sebelah kiri. Templatenya ada bermacam-macam, ada bervariatif di sini. Kita tidak hanya bisa memilih satu atau dua template saja, lebih banyak dari itu template yang bisa kita pilih. Agar lebih mudah, kita bisa menentukan template mana yang kita inginkan, agar nanti dalam proses pengeditannya itu tidak terlalu kesulitan. Misalnya saya akan mengambil satu contoh template untuk saya gunakan dalam membuat komik sederhana. Saya pilih ini. Di template yang kita pilih itu sudah ada beberapa contoh. Ini adalah contoh halaman komik yang sudah terisi judul, avatarnya, serta gelembung bicara dan isi kalimatnya sudah ada. Sementara halaman yang kedua yang bisa kita pilih itu adalah judul komik beserta dengan kotak-kotaknya yang nanti kita bisa isi avatar-avatar atau ilustrasi-ilustrasi serta gelembung bicara yang lebih banyak atau sesuai keinginan kita. Kemudian ini adalah set ilustrasi di mana kita bisa memilih berbagai avatar-avatar atau elemen-elemen dan yang lainnya. Sementara ini adalah gelembung bicara. Selain menggunakan ini, kita juga bisa memanfaatkan elemen yang ada di Canva. Elemen ini bisa berupa grafis, garis, stiker, kemudian foto. Kita tinggal menyesuaikan saja. Di komik yang kita buat minimal ada 4 halaman. Terdiri dari apa? Halaman pertama nanti akan berisi tentang cover depan. Kemudian halaman kedua pengenalan tokoh pada komik. Halaman ketiga isi komik. Untuk isi komik itu bisa hanya 1 halaman atau 2 halaman atau 3 halaman, tergantung dari keinginan kita masing-masing. Dan yang terakhir adalah cover belakang. Kita coba untuk membuat cover depan terlebih dahulu. Untuk cover depan saya akan memilih menggunakan halaman kosong. Saya atur seperti ini dulu. Kemudian saya akan memilih template yang sekiranya sesuai untuk membuat cover bagian depan. Ini bebas sekreasi kalian masing-masing. Boleh mengikuti ini atau boleh memilih template yang lain juga silahkan. Tapi yang jelas 4 poin tadi sudah tertera ya. Yang pertama cover, yang kedua pengenalan tokoh, yang ketiga isinya, dan yang keempat cover belakang. Saya mau mengambil contoh ini sebagai covernya. Jangan lupa diberi judul komiknya bebas sesuai dengan keinginan masing-masing, tapi yang jelas menceritakan tentang isi komik yang akan disampaikan. Halaman kedua pengenalan tokoh, saya akan membuat halaman kedua. Ini halaman keduanya. Kita coba buat pengenalan tokohnya dulu ya. Halaman kedua nanti kita bisa mengisi tentang pengenalan karakternya. Misalnya di sini ada nama karakter 1 dan nama karakter 2. Bisa menggunakan berbagai macam elemen yang ada. Kita bisa menggunakan elemen garis, bentuk, atau menggunakan elemen apapun yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Nanti dia sebagai siapa? Misalnya di sini ada 2 orang, perempuan dan laki-laki. Ini adalah ini adalah kakak beradik. Mungkin yang perempuan kita bisa deskripsikan sebagai kakak dari si laki-laki ini. Setelah pengenalan komik, baru yang ketiga ini dibuat isi komiknya. Ini bisa ditambahkan judulnya juga. Kemudian ini kita coba akan membuat isi terkait dengan komik yang diinginkan. Avatarnya boleh diganti sesuai dengan keinginan.
namanya juga bisa diganti sesuai dengan keinginan, dan teksnya tentu saja bisa disesuaikan dengan tugas yang ada. Ini tinggal dirubah, ini juga tinggal diganti. Kalau sekiranya di halaman pertama isinya belum selesai, perlu halaman kedua, bisa ditambah lagi di halaman kedua. Bentuknya bisa berbeda sesuai dengan kreativitas masing-masing, elemen bisa ditambahkan, foto juga bisa ditambahkan, teks itu juga bisa ditambahkan. Misalnya ini saya mau menambahkan gambar, tinggal saya klik unggah file, kemudian saya unggah, dan nanti hasilnya seperti ini, bisa disesuaikan dan lain sebagainya. Ini bisa diterapkan juga tidak hanya di komputer, tapi juga bisa diterapkan di smartphone masing-masing. Kalau memang ada halaman yang tidak terpakai, dihapus saja, tinggal halaman belakang. Halaman paling belakang sendiri adalah halaman cover belakang atau halaman penutup. Komik sederhana sudah jadi. Tinggal kalau sudah jadi, apa yang perlu dilakukan? Tinggal disimpan saja. Sebelum disimpan jangan lupa diganti ceritanya. Ceritanya disesuaikan sesuai dengan cerita yang ditugaskan kepada kalian. Cerita tentang apa? Nah, kalau sudah, klik bagikan, dipilih unduh, kita buat menjadi PDF saja. Hasilnya seperti ini, proses download. Kalau di handphone, di smartphone mungkin juga hampir sama, cuman prosesnya yang secara teknis berbeda, tapi secara garis besar itu hampir sama. Nah, dan ini adalah hasilnya. Kalau sudah menjadi ini, maka ini yang dikumpulkan. Itu tadi demikian singkat tentang bagaimana cara memilih dan cara mengoperasikan Canva untuk membuat komik. Bagaimana jika menggunakan smartphone, caranya juga hampir sama. Kita tinggal membuka aplikasi Canva. Aplikasi Canva kita buka, kemudian setelah aplikasi Canva kita buka, kita tinggal pilih di sini menu baru, kemudian pilih komik, ketik saja komik, tinggal kita pilih dan kita sesuaikan dengan memilih template terlebih dahulu, kemudian mengedit template-nya hingga pada tahap download sebagai PDF. Lalu nanti ketika PDF sudah selesai, maka PDF-nya bisa dikumpulkan. Terima kasih dan semoga berhasil.